Halo semuanya, selamat datang. Sadar nggak sih, sekarang ini kan hampir semua hidup kita ada di dunia digital ya. Mulai dari kerja, belajar, bahkan sampai nongkrong sama teman-teman. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget. Gimana sih caranya jadi warga digital yang baik, yang nggak kalah pentingnya dari jadi warga yang baik di dunia nyata? Coba deh kita pikirin bareng. Kalau di dunia nyata kan jelas ya, kita punya norma sosial, ada hukum, ada etika yang jadi panduan kita bertindak. Tapi, gimana pas kita lagi online? Apa aturannya sama aja? Nah, ini dia nih yang bakal kita kupas tuntas. Kunci dari semua ini sebetulnya ada di satu hal, literasi digital. Ini bukan cuma soal kita bisa pakai gadget atau jago main aplikasi loh, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal kemampuan kita buat pakai teknologi secara sadar, cerdas, dan yang paling penting, penuh tanggung jawab. Anggap aja ini fondasi kita buat jalan-jalan di dunia maya. Nah, literasi digital itu sendiri ditopang sama 4 pilar utama. Ada keamanan digital dan kecakapan digital yang sifatnya lebih ke teknis. Tapi hari ini, kita bakal fokus ke 2 pilar yang ngebentuk jiwa kita pas lagi online, yaitu etika digital dan budaya digital. Ini semua tentang gimana kita bersikap dan siapa diri kita di dunia maya. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama, etika digital. Biar gampang, bayangin aja ini tuh kayak aturan main universal yang kita semua sepakati pas masuk ke ruang digital. Tujuannya, ya biar interaksi kita semua jadi lancar dan kita bisa saling menghormati satu sama lain. Pernah dengar kan istilah netiquette? Ini sebetulnya singkatan dari network etiquette atau etika berjejaring. Sederhananya, ini tuh tata krama kita di internet. Poin yang paling krusial buat diingat adalah, di balik setiap layar, setiap akun, setiap komentar, itu ada manusia beneran, bukan cuma deretan huruf. Jadi ya perlakukan mereka sebagaimana kamu ingin diperlakukan di dunia nyata. Biar nggak bingung, kompas moral kita pas lagi online itu dibangun di atas 4 prinsip utama. Yang pertama, kesadaran, artinya kita bertindak dengan niat baik. Kedua, integritas, ini soal jujur dan nggak manipulatif. Ketiga, tanggung jawab atas semua yang kita lakukan. Dan yang terakhir, kebajikan, yaitu keinginan tulus untuk berbuat baik bagi semua. Jadi, prakteknya gimana? Gampang banget kok. Selalu ingat ada orang lain di ujung sana, jadi hormatilah waktu dan privasi mereka. Di sisi lain, hal-hal yang wajib banget dihindari juga udah jelas. Jangan pernah sebar hoax, stop perundungan atau provokasi, dan pastinya jauhi konten-konten ilegal. Ini dasar banget buat ngebangun ruang digital yang sehat buat kita semua. Oke, sekarang kita geser ke pilar kedua. Dan ini Indonesia banget nih, namanya budaya digital. Kalau tadi etika itu aturan main universal, nah budaya digital itu adalah cara kita membawa jati diri keindonesiaan kita ke dalam ruang digital. Kutipan ini benar-benar dalam maknanya dan relevan banget. Teknologi boleh maju secepat kilat, tapi martabat kita sebagai bangsa itu ada pada budaya yang kita pegang teguh. Dan ini berlaku juga di dunia digital. Ruang digital harusnya jadi cerminan budaya luhur kita. Jadi, intinya begini teman-teman. Teknologi itu kan cuma alat. Nah, budaya digital yang kita bangun itu harus punya tujuan, yaitu untuk memperkuat karakter bangsa kita. Ini bukan soal teknologinya yang mengubah kita, tapi soal gimana kita pakai teknologi itu buat nunjukin dan nguatin nilai-nilai keindonesiaan. Terus, apa dong landasan budaya digital kita sebagai bangsa Indonesia? Jawabannya sebenarnya udah kita punya dari dulu banget, Pancasila. Yuk kita lihat gimana dasar negara kita ini ternyata jadi panduan yang luar biasa relevan di zaman serba digital ini. Yuk, kita bedah satu persatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini ngajarin kita buat saling menghormati perbedaan keyakinan dan stop sebarin konten sara. Lanjut, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini soal empati, soal menolak segala bentuk bullying online. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia, artinya kita pakai platform digital buat nyebarin rasa bangga dan cinta sama negara kita. Kita lanjutin ya. Sila keempat, kerakyatan. Ini ngingetin kita kalau ruang digital itu adalah arena demokrasi, tempat kita bisa berekspresi, tapi tentunya yang bertanggung jawab. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial. Artinya, kita juga harus paham aturan main kayak UU ITE dan selalu menjunjung tinggi netiquette demi keadilan dan keamanan kita bersama di dunia maya. Oke, teorinya udah dapat nih. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya kita bisa benar-benar jadi warga digital yang Pancasilais dalam tindakan nyata? Nah, ini nih bagian panggilannya buat kita semua untuk beraksi. Ini dia 4 langkah konkret yang bisa kita lakukan. Mulai dari yang pertama, yuk kita produksi konten yang positif.
Terus, jangan lupa distribusikan atau bagikan pesan-pesan yang bisa mempersatukan. Jangan cuma jadi penonton pasif, tapi ikut berpartisipasi aktif di komunitas yang membangun. Dan puncaknya, kita bisa berkolaborasi buat bikin inisiatif-inisiatif digital yang keren dan positif. Jadi, kalau disimpulkan, ciri-cirinya apa aja sih? Pertama, dan ini penting banget, berpikir kritis. Ingat selalu, saring sebelum sharing. Kedua, tulus menghargai perbedaan pendapat dan keberagaman. Dan yang ketiga, bawa semangat gotong royong khas Indonesia ke dalam proyek-proyek kolaborasi di dunia digital. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kita renungkan bareng-bareng. Setiap klik, setiap upload, setiap komen yang kita buat, itu semua adalah jejak digital. Jadi pertanyaannya, jejak Pancasila apa ya yang bakal kamu tinggalkan di dunia maya hari ini? Yuk kita sama-sama bangun budaya digital Indonesia yang beretika, bermartabat, dan pastinya membanggakan.